Pas hari pertama syuting jiper juga sih. Semuanya gila banget, talented banget. Sebenarnya banyak sih yang bisa diceritain soal Sadam sama Sherina, cuma ya memang lebih baik nonton saja. Betul. Menjadi penjahatnya Sherina. Kok lu nge-spoiler sih? Kan udah dikasih tahu kemarin nggak bisa ngomong gitu. Gak bisa ngomong penjahat? Enggak. Boleh gitu. Enggak, udah kamu dikasih tahu nggak boleh. Tapi ini panjang juga ya untuk tayangan 1 menit. Iya, ini 1 menit. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21, gue Nanda dan gue bersama dengan cast petualangan Sherina 2. Yeay. Ada Saya Derby Romero. Saya Sherina. Saya Randi Danista. Saya Arta Rwanda. boleh diceritain nggak? Mungkin kalau karakter dari Kak Randi sama Kak Ardit yang baru nih. Oke, gue Randi Danista di sini menjadi Dedi. Saya di sini menjadi penjahatnya Sherina. Padahal saya nggak jahat-jahat amat. Kok lu nge-spoiler sih? Nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu, Ran. Kan udah dikasih tahu kemarin nggak bisa ngomong gitu. Gak bisa ngomong penjahat? Enggak. Boleh gitu. Enggak, udah kamu dikasih tahu nggak boleh. Panik. Ulang panik. Ya jadi saya punya komplotan penjahat saya. Gimana sih Penjahat ngomongnya? kamu gimana penjahat kamu? Oke, jadi saya punya anak buah. Ada Bima. Nama karakternya dong. Gue yakin lupa. Coba, namanya siapa? Oke, nama penjahatnya Gito Abbas. Iya, gitu Abbas, benar. Kemarin ada singkatannya deh kalau nggak salah. Apa? Eh, Masalahnya yang tahu cuman elu ini. Iya, yang tahu tuh cuma lu. Tapi gue gak tahu iya kan. Iya. benar. Kita tuh nggak tahu siapa namanya. Oh iya, Abadi. Oh, geng oke. abadi. Abadi. Siapa aja tuh? Siapa tuh? Abbas. Abbas. Abbas Dedi. Gito mana? Ditinggal Gito. Abbas, Gito, Abbas, Dedi Gito, lu. Jimmy, Abbas, Jimmy. Gito, Jimmy, sama Daim. Daim. Oke, jadi Dedi punya anak buah. Kita menamakan geng kita Abadi, anak buah Dedi yang isinya ada Abbas, Masih ingat gak? Gito, Jimmy, dan Daim. Yes. Oke. Saya Ardit Rwanda berperan sebagai Aryo, saya Abari. Anak buah Riri. Oh, oke. Sherina jurnalis. Saya adalah tandeman kameramennya. Yeay. Jadi selalu berdua lah. Nama panjangnya Aryo apa? Aryo kameramen. Aryo kamera. Aryo kamera. Bukan Are You Ready? Udahan aja yuk. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Karakter developmentnya Sadam seperti apa sih di film Petualangan Sherina 2 ini? Sadam ceritanya sudah beranjak dewasa, udah menjadi Sadam yang bertanggung jawab dan Sadam yang suka membela yang lemah. Ya tapi tetap yayang. Tapi udah married? Ada sih jawabannya. Nanti nonton. Tanggal 28. Kalau Sherina sendiri gimana? Sherina tumbuh menjadi seorang jurnalis, ketemu Sadam lagi, udah. Sisanya nanti nonton di bioskop aja. Di bioskop. Tapi Sherina ikut developing karakter Sherina ini, apakah ikut juga bantu saat Jadi memang ketika kita bersama sepakat kayak kita jalani petualangan Sherina 2, kita berlima itu mendevelop story-nya. Salah satunya dari awal kita udah harus bisa bikin decision kira-kira Sherina ini akan menjadi orang yang apa. Pekerjaan apa sih yang cocok buat Sherina yang sekarang dengan masa kecil yang seperti itu. Anak yang kepo, anak yang mempunyai keingintahuan untuk belajar, terus aktif di alam. Single-handedly berhasil membongkar kejahatan ketika di usia segitu, kira-kira apa ya? Dan ternyata memang kita semua sepakat kayak jurnalis yang paling cocok gitu. Kemudian kita move ke Sadam, apa ya kira-kira yang memirror dirinya dia ketika anak menjadi bully. Kemudian akhirnya bersahabat dengan Sherina, mempunyai pengalaman itu. Ketemu lagi kira-kira Sadam jadi apa ya? Dan akhirnya menjadi yang nanti ditonton juga. Sebenarnya banyak sih yang bisa diceritain soal Sadam sama Sherina, cuma ya memang lebih baik nonton saja. Betul. lanjut buat Sherina nih, susah nggak sih akhirnya ngedalamin lagi karakter Sherina? Udah 23 tahun baru. Kenapa? Kenapa buat? Ironisnya? Enggak, buat Sherina nih. Susah nggak ngedalamin karakter Sherina? Ironis ya? Iya sih, betul. Ya, susah sih karena ya terbantu sekali karena dari awal kan ikutan story development. Jadi memang sambil kita menulis ceritanya dan go through the script gitu ya. Kita kan ada 2020 sampai 2022 tuh kita ada jeda karena pandemi, kita
menulis ulang skripnya lagi sampai beberapa draft. Itu aku mengikuti perjalanan Sherina dari 0 sampai draft 20 gitu. Jadi dan juga membuat musiknya itu harus tap in juga ke karakternya, kira-kira Sherina perjalanannya apa, di scene ini merasakan apa. Jadi itu justru menjadi bekal juga buat ketika akhirnya masuk ke harus menjadi aktor gitu ya. Cuma tetap aja ya pas hari pertama syuting jiper juga sih. Jiper sih gue. Sumpah gue jiper banget karena semuanya gila banget, talented banget dan bisa menghidupkan skrip yang waktu itu kita develop dari awal gitu. Gila, so lucky to be here. Lu yang keren, dia yang jenius ya, orang dia yang ngedeal Iya, orang semuanya dia yang ngedeal sendiri. semuanya. Sendiri. Gokil. No, I mean in terms of music, lu jenius banget sih, itu keren banget. Terima kasih. Tapi kalau music itu sendiri banget. Jadi di film ini ada dua nih, ada ketika terlibat sebagai music director itu mengerjakan lagu-lagunya, dan lagu-lagunya itu lagu-lagu Gue ikut nyanyi aja, dengerin sekarang, denger lagi masih merinding. amin, makasih loh, serem. Lagu-lagunya itu dibuat untuk memajukan plot ceritanya, jadi lagu-lagunya itu sangat bukan dependen ya, sangat dipengaruhi oleh skrip. Jadi kalau misalnya bilang sendiri enggak, ketika bikinnya juga aku banyak memberikan tribute juga kepada musik yang pertama. Jadi sebenarnya building blocks-nya itu udah sangat ngebantu aku untuk membuat sesuatu dari situ. Kayak materinya tuh udah bagus gitu. Tinggal bagaimana caranya dibikin menjadi sebuah lagu. Itu pertama. Kedua adalah ketika masuk ke tahap film scoring. Jadi selesai syuting, kita mengerjakan latar musiknya. Nah itu yang lumayan challenging. Itu pertama kali mengerjakan sebuah film scoring untuk film. Deg-degan, tapi karena nggak ada pilihan, jadi harus bisa berenang ketika dicemplungin gitu. Dan akhirnya ya mudah-mudahan karyanya tidak mengecewakan. Amin. Of course kayak kita akan rilis albumnya ya sebelum filmnya. Supaya bisa singlong, supaya bisa ikut nyanyi nanti ketika Berapa lagu ya itu di albumnya? ada 7 lagu. Ardit nyanyi 5. Ardit, Apa 5 kali mas? Bagus. Buat derby. Katanya ada cerita seru pas di Kalimantan nyebur di perahu. Bener gak sih? Oh, Nyebur sih enggak ya? nyebur sih enggak, untungnya nggak nyebur. Karena ribet kan kalau di sana nyebur ya. Bajunya, kita pakai mic dan lain-lain. Iya, jadi pas development karakter juga di Preps itu, gue udah sempet berangkat duluan ke Kalimantan sama Om Riri, ikut tag reki. Sekalian gue cobain adegan-adegan yang pakai perahu itu. Memang perahu itu susah banget. Pada saat nyobain itu di tempat yang nggak banyak arusnya. Tapi itu pun udah susah. Pas syuting, Dan lagi surut juga ya? Iya. Kita lagi kering. pas kita syuting itu lagi surut, jadi batu sama batang pohon sorry, batang pohon tuh kata-kata mereka soalnya. Dan batang pohon itu banyak banget untungnya, tapi gue sama Syar itu komunikasinya bagus, dia di depan gue di belakang, dia nunjukin kiri kanan, tapi tetap namanya kadang-kadang kita ngelawan arus itu emang susah banget. Ada beberapa kali kita sampai tabrak, hampir nabrak, udah kita sekali nabrak. Yang kedua hampir, yang sekali beneran. Itu udah gitu, udah untungnya tapi nggak sampai nyemplung. Agak vertikal. Ya, gitu. Ada lompatnya dikit lah gitu. Tapi Polisi ya tidur yang berbentuk bapang. bapang. Apa yang pertama kali lo pikirin? Iya. Lo nanya sebelah sini takut. Main sekolah kedua. Jadi itu udah lama. Jadi skrip kayaknya draft 1 tuh di 2019 bukan sih? 2020. 2020 draft 1. Udah berarti 2020 castingnya saya. Pertama kali tuh udah bentar ya, saya masuk teater dulu. Jadi itu dari 2020 saya udah di casting untuk menjadi karakter Aryo, yang mana skripnya cukup berbeda dibanding yang terakhir ini ya kan. Tapi habis itu tidak ada kabar, saya pikir wah saya udah nggak dapet nih. Tapi ternyata memang belum berjalan syutingnya karena memang bentrok pandemi waktu itu. Akhirnya di 2022 dipanggil lagi untuk casting lagi menggunakan draft yang terbaru. Alhamdulillah bisa dipercaya untuk bisa, terima kasih banyak, terlibat gitu di film yang saya idolakan. Sampai sekarang masih sering starstruck lah pokoknya. Gimana caranya bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman, dari saya sendiri juga gitu dengan film yang begitu berarti ini gitu. Ada beban gak sih terlibat di sini?
sangat beban gitu karena pertama kali ketemu kan saya jadi harus sudah sangat akrab secara peran dengan Sherina gitu. Terus mereka juga sudah kenal dari Sherina 1, terus tiba-tiba ucuk ada orang yang numpang Kulonuwun masuk nih ke Petualangan Sherina 2. Ternyata sama-sama wibu. Ternyata ya salah satu tuh yang ini nih. Ternyata emang doyan angkat beban. Tadi katanya ada beban ya? Oh iya. Bagus. Iya. Panjangnya terlalu panjang. Iya. Kalau saya malah pertama kali di kontak Mas Riri itu saya kira suruh bikin scoring filmnya Miles gitu. Jadi nggak tahu bakal ditawarin jadi aktor. Apalagi waktu dikasih tahu ternyata buat film Petualangan Sherina makin langsung kayak Gimana my nih, God, kenapa apa gitu? ini apa ini? Mau terjungkal. Wah, Teriak. kena double hit combo kaget gitu. Ternyata antagonis juga, jadi ini pertama kali juga jadi antagonis gitu. Jadi menantang sekali, sangat menantang. Itu dia. Kan sebenarnya kalau kita lihat Petualangan Sherina pertama tuh kuat banget kan karakter antagonisnya di sini gitu. Apakah di sini kayak aduh gue harus bisa gimana nih buat sehingganya tetap kuat karakternya? Saya nyoba, mungkin kayaknya suara gue kan sebenarnya agak cempreng gini ya. Jadi kalau buat jadi penjahat takutnya nggak serem gitu. Jadi kemarin gue ngedevelop dari suara dulu gitu. Jadi kayak latihan. Panjang syuting sebenarnya kayak gitu. Sepanjang Method. syuting saya nyetem suara saya di kunci D. Jadi Biasanya ini kan C crash minor ya. Cek res minor. Di Petualangan Sherina gimana? Jadi D. Pokoknya D karena Dedi. D. Iya, karena mikirnya nama saya Dedi berarti chordnya mungkin D. Jadi saya pakai piano dulu D. Habis itu di stem terus gitu setiap Setiap mau dialog ada piano. direkam di handphone. Ada mesin DJ kan? Untuk namanya Dedi ya. Kalau misalnya namanya Pandi jadi di F. Oke, siap. Syuting ngedance Heeh. ini gimana setelah 23 tahun yang lalu akhir tiba-tiba nari lagi gimana? Gerakan tangan lu banyak banget. Tuh. Gini tuh, gini. Biar gini. Katon goknya tuh lanjut. Jadi banyak ceritanya. Susah pasti susah, tapi gue menikmati banget prosesnya karena kita juga prepnya panjang banget, kita latihannya juga lama ya. Udah gitu emang menyenangkan sekali kita. Gue udah lama nggak nyanyi juga, terus gue nyanyi lagi. Untungnya langsung didirect sama Cher gitu dan gue banyak dibantu dan diajarin juga sama Cher. Terus untuk choreo dance itu kita sama Pasha ya waktu itu. Ya of course pasti kaku di awal. Gue sangat kaku soalnya. Tapi mereka ini susah banget ya. Jadi kita aktor ngapalin skrip ada. Ngap maksudnya ngap. Jadi gini ngap. Enggak maksudnya. Bejir. Randy keren. Itu gitu masuknya. Enggak, jadi tuh mereka ini kan kita sebagai aktor aja ngapalin dialog tuh suatu tantangan gitu. Tapi mereka ngapalin koreo berantem, koreo dance juga. Jadi banyak banget gitu. Sama ngapalin Nggak Bagus banget jadi. sama ngapalin jalan di Tumbang Kaman. Ke arah mana ya? Tapi ini panjang juga ya untuk tayangan 1 menit. Iya. Ini 1 menit. Serius. Saya aja sama Ardit Bercanda gua. tadi pertanyaan sampai mana? Mana tahu gua. Lu yang megang iPad lu. Mas, jangan. Sini Mas, jangan Mas. Ayo Mas, itu Mas. Apa yang mungkin dinantiin sama fans Petualangan Sherina pertama yang mungkin baru mau ngikutin Petualangan Sherina di kedua ini? Kalau menurut gue ya, yang mungkin akan dinanti sama fans Petualangan Sherina 1 adalah bagaimana sebuah adegan-adegan gemasnya mereka berdua nih, karena gue jujur aja. Kamu juga gemes kok. Oh. Kamu juga. Kita semua gemes. Tapi Kita ini kami kok. tapi yang pasti mereka berdua sangat gemas, dan kalau kalian nonton itu mereka waktu 23 tahun lalu sama sekarang tuh gemesnya nggak berubah gitu, cara mereka debat-debat dan lain-lain itu sangat menjadi apa ya, kayak Hal yang ditunggu lah. hal yang ditunggu. Dan ditambah cerita ini kan
explore-nya tambah besar lagi nih sampai ada perjalanan ke Kalimantan dan lain-lain. Kita diajak bertualang melihat kegemasan dari Sadam dan Sherina ini. Ditambah ada aktor-aktor baru yang katanya gemas juga ya. Siapa tahu yang mungkin gemas. Yang pasti kita juga mau ngajakin teman-teman yang udah nonton film Tuan Sierra 1 untuk bernostalgia bersama kita. Betul. Dan kita ngajakin Iya. teman-teman yang mungkin belum nonton film Tuan Sierra 1 untuk bertualang bersama kita. Film ini akan menjawab pertanyaan teman-teman yang nonton Petualangan Sherina 1, bagaimana dan kenapa mereka bertemu lagi. Pasti kan kenapa ya mereka ketemu lagi, apa yang membuat mereka bertemu lagi, dan film ini akan menjawab pertanyaan Anda. Udah cukup Selain semuanya. nostalgia, apakah ada message yang pengen disampaikan juga di Petualangan Sherina 2 ini? Yang udah pernah nonton film pertamanya 23 tahun yang lalu mungkin mempunyai memori tersendiri gitu ya, Betul. di luar dari filmnya itu sendiri, dan memori itu bisa mungkin di-recreate ketika nonton film yang kedua. Apa kabar, Sher? Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Tapi udah married. Cie, reuni nih. Oke Sobat 21, jangan lupa untuk nonton film Petualangan Sherina 2 mulai tanggal 28 September 2023 di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.